αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε το Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Alahan, Bisem Hamasya. Waalaikumsalam. Gereja ini adalah gereja yang didirikan oleh para rasul. Sejak awal ketika gereja berdiri seperti ini. Jadi di dalam liturgi gereja, nyanyi-nyanyian apapun yang ada itu ada makna teologis yang dalam. Tidak hanya sekedar nyanyi, tetapi ada makna teologis. Makanya ada ortodoksia, ortolalia, dan ortoprasia. Ya, ortodoksia itu adalah berbicara tentang akidah. Akidah itu dogma, doktrin, dan lain sebagainya. Ortolalia adalah berbicara tentang penyembahan. Ortoprasia adalah berbicara tentang apa? Praktek hidup yang benar. Nah, ketiga O ini saling terikat satu sama lain. Tidak bisa kita hanya mempelajari tentang dogma saja, without penyembahan dan juga praktek. Bahkan para bapak kerja mengatakan bahwa jika kita hanya berbicara tentang dogma, dan dogma, dikatakan bahwa itu adalah teologi setan. Atau dikatakan bahwa itu teologi sesat. Karena itulah di dalam gereja dogma yang dipelajari itu harus diimplementasikan di dalam penyembahan dan hidup. Makanya 3O ini bukan segala-galanya, ya, tetapi menuju segala-galanya. Siapa yang dituju? Adalah Kristus. Saudara, di dalam bacaan tadi kita melihat ada penghakiman akhir. Di dalam falsafah Jawa dan pengertian Jawa, di dalam kebatinan, mengatakan bahwa orang Jawa ini percaya dengan alam, bahwa hidupnya itu tidak pernah lepas dari alam atau jagat raya ini. Dan ini rupanya Pak Oropet mengerti. Dan mereka tahu bahwa ada di balik jagat raya ini siapakah yang menciptakan, siapakah yang memelihara, siapakah yang senantiasa memberikan gerakan terhadap apa yang ada di alam ini. Karena itulah, karena sadar bahwa di belakang alam ini ada sesuatu yang menopang, makanya banyak di dalam falsafah Jawa. Dan dia mengatakan bahwa itu merupakan suatu ungkapan bahwa dia percaya pada Sang Kalik. Nah, kepercayaan Sang Kalik itu maka dikatakan percaya pada pangeran. Nah, pangeran ini di dalam Jawa dikatakan pangengeran. Betul nggak Pak? Dikatakan pangengeran. Artinya apa? Tempat bersandar, tempat mengadu, tempat untuk mendapatkan perlindungan dari Sang Kalik. Sehingga dengan demikian mereka ini menganggap bahwa Sang Kalik itu ada di mana-mana. Nah, inilah akhirnya terjadi kesalahpahaman bahwa orang Jawa itu adalah panteisme atau dikatakan politisme. Padahal yang dianggap yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah itu maha hadir. Nah, mereka sadar bahwa hidup di jagat ini adalah seperti orang mampir ngombe. Artinya orang hanya singgah untuk minum. Artinya bahwa hanya sebentar. Karena itu mereka berusaha bagaimana untuk dapat
dapat hidup setelah mati itu aman, tetap bersandar kepada pangeran atau yang dingengeri itu. Jalannya apa? Melalui laku. Laku apa? Laku suci. Laku apa? Laku murni. Laku apa? Laku mulia. Lah, karena laku-laku inilah, maka orang-orang kita, Indonesia khususnya Jawa, itu berusaha mati-matian di dalam memerangi nafsu yang ada di dalam kalbunya. Makanya dia mengatakan bahwa tidak terkait dengan dunia, ya kan? Tidak terkait dengan harta benda, tidak terkait dengan emosi, tidak terkait dengan kemurkaan yang ada di dalam kalbunya. Makanya apa yang dikatakan ada puasa kan, ya kan? Bahkan ada semedi kan. Nah, ini merupakan suatu cara di mana orang-orang Jawa itu untuk mendapatkan apa yang dinamakan dengan manunggaling kawula lan Gusti, ingin hidup suci. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam hidup manusia secara utuh itu bergantung mutlak pada Allah dan mengekspresikan apa yang ada di dalam diri Allah. Karena itu manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Juga dikatakan di dalam Efesus 1:4 bahwa dia dicipta sebelum dunia dijadikan, dirancangkan melalui dia tak bercacat di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Jadi kalau demikian kehidupan manusia itu harus mampu merefleksikan hidup Allah di dalam dirinya sendiri ke dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang Kristen tidak tahu sangkan paran itu mati, sangkan juga Allah, paran juga kepada Allah, itu akan bahaya. Kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan yang hura-hura sebenarnya, tetapi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang didalam ke dalam kalbu ini, ditata, sehingga dengan demikian di dalam hidup orang Kristen itu betul-betul merefleksikan dan memantulkan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Makanya manusia dikatakan sebagai pangeran Kangkaton. Nah, kalau dikatakan sebagai pangeran Kangkaton berarti di dalam nuraninya yang terdalam itu tidaklah mungkin hidup egois, tidaklah mungkin hidup sewenang-wenang, tidaklah mungkin hidup hanya pada dirinya sendiri, tetapi terimplementasi kaitannya dengan orang lain. Nah, dalam bacaan tadi dikatakan ada kambing dan domba, ya kan? Kambing diletakkan sebelah mana? Kiri. Domba diletakkan sebelah kanan. Apa artinya? What is the meaning there? Kita harus tahu bahwa itu dapat diartikan orang Kristen. Kambing itu menjadi Kristen tetapi tidak mengerti kekristenannya. Bahkan kekristenan itu dianggap sebagai mencari berkat yang bersifat duniawi. Padahal yang dimaksud dengan berkat itu is not apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi kalbu kita. Nah, kalau itu merupakan kalbu yang ada di dalam hidup kita ini, maka sebagai gambar yang merefleksikan Allah itu tidaklah mungkin egois, tidaklah mungkin memaksakan kehendak kita pada orang lain, tidaklah mungkin berbuat
berbuat jahat atau melakukan sesuatu yang bertentangan dari Allah. Nah, sebagaimana kita di dalam Tritunggal Magus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kehidupannya itu selalu tinggal meninggali. Bapa tinggal di dalam Anak, Roh tinggal di dalam Anak. Anak tinggal di dalam Bapa, Roh tinggal di dalam Bapa. Bapa tinggal dalam Anak, dalam Roh. Anak tinggal di dalam Roh. Tinggal meninggali. Di dalam kasih ini terjadi dari kekal sampai kekal. Nah, kalau kita dikatakan sebagai gambar Allah, maka kita juga harus tinggal meninggali dengan diri kita sendiri. Siapa? Manusia yang lain. Ya kan? Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk agamawi dan juga makhluk sosial atau makhluk yang berbagi. Artinya apa? Artinya manusia itu selalu terikat erat dengan manusia-manusia yang lain. Dan bahkan Matius si miskin dari Alexandria pernah mengatakan, barang siapa yang tidak bisa mengasihi orang lain, maka orang itu tidak lengkap jadi manusia. Juga bahkan dari sini mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa melihat wajah saudaranya seperti wajahnya sendiri, maka dia bukan manusia. Nah, kalau kita bisa melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri, maka kita dikatakan sebagai manusia. Mengapa demikian? Karena orang lain itu adalah satu esensi dengan kita, kemanusiaan. Makanya kalau kita melihat wajah orang lain seperti wajah kita, tidak pernah terjadi akan menyakiti, tidak akan terjadi akan menekan, tidak akan terjadi kita akan berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, orang atau kambing ini menempatkan dirinya terpisah dari itu. Ketika aku sakit, kamu tidak menengok. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku tidak makan, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku panas, kamu tidak memberikan aku perteduhan. Ini adalah merupakan suatu sikap yang egois yang tidak dapat dikatakan sebagai citranya Allah atau gambar dan rupa Allah. Tidak bisa. Makanya dia katakan bahwa dia didudukkan di sebelah kirinya. Kalau sudah bicara sebelah kirinya menunjuk pada arti neraka itu, ya kan? Neraka. Sedangkan orang yang dapat menempatkan dirinya dan melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri, maka dia dikatakan sebagai domba. Nah, sekarang kita pilih menjadi domba atau menjadi kambing. Sifat daripada gereja yang menyeluruh dan utuh. Dasarnya apakah begitu? Ya, dasarnya apakah begitu? Dasarnya adalah Allah. Allah itu Katolik. Karena setiap pribadi itu mewakili dua pribadi yang lain di dalam pribadinya sendiri. Apa? Karena satu esensi di dalam kealahan. Nah, manusia dikatakan sebagai gambar rupa Allah, berarti manusia memantulkan Allah. Berarti setiap pribadi manusia itu menyimpulkan pribadi-pribadi yang lain di dalam pribadinya sendiri. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Nah, gereja ini dikatakan Katolik karena setiap parokia itu mewakili atau menyimpulkan parokia-parokia yang lain dalam keparokiannya sendiri. Karena apa? Satu baptisan, satu imam, satu penyembahan, satu hierarki, dan juga etosnya juga satu. Makanya Kristus itu satu
gerejanya itu satu, penyembahannya juga satu, ajarannya juga satu, etosnya juga satu dari dulu sampai sekarang. Dan itulah din daripada gereja ortodoks terletak kepada perjamuan kudus. Makanya Paulus di dalam suratan tadi katakan bahwa dia ini tidak mau egois. Makanan kan bebas tau. Tadi katakan, tetapi kalau apa yang kumakan ini menjadikan orang tersandung, maka lebih baik tidak makan. Ya kan? Jadi kan berpikir kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang rendah hati. Kehidupan yang melihat orang lain. Kehidupan yang tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi juga orang-orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa Paulus sedang menuju kepada pengertian oanthropos, artinya manusia yang penuh. Nah, untuk menuju pada manusia yang penuh, pada siapa ini? Pada Kristus, ya kan? Makanya apa yang dilakukan oleh Kristus tadi, katakan, itu melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang hina, itu melakukan untuk aku, ya kan? Memberi sedekah, memperhatikan orang lain, ya kan? Memberi makan dan lain sebagainya. Itu adalah pemberi untuk aku. Karena apa? Karena itu adalah mengisyaratkan keberadaan Kristus itu sendiri yang mengambil totalitas kemanusiaan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang di dalam dirinya. Karena itu saudara, menjadi orang Kristen tidak berhura-hura, tetapi makanya kumpulkanlah harta di surga, dan kalau tidak merusakannya, dan pencuri tidak mencurinya. Artinya apa? Artinya kita diajar untuk kaya hati, kaya batin. Fokus kita hanya kepada Allah atau Pangeran, tempat kita ngenger, bersandar, dan minta tolong pada Allah. Nah, kalau ini kita lakukan, saudara, ya, kita akan menuju kepada apa? Masa puasa catur dan dasar. Kita akan masuk ke sana. Jadi kehidupan orang Kristen itu menjelang Paskah sebentar lagi, ada puasa berapa hari? 40 hari. Di sini Pak, di dalam gereja ortodoks sebelum Paskah kita puasa 40 hari, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur, dan tidak boleh minum susu. Makanya apa? Sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Artinya bahwa kita dikembalikan kepada posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa. Makanya apa? Ya kacang-kacangan itu. Ya, kacang-kacang. Berarti kalau demikian di dalam kehidupan orang Kristen menjelang Paskah, seharusnya kita juga Paskah sendiri terus, karena liturgi itu adalah Paskah kecil. Itu harus selalu merawat, ya, merawat nus atau pikiran, sehingga dengan demikian kehidupan kita ini boleh layak dan berkenan di hadapan Allah. Nah, sebelum puasa itu apa? Kita ada maaf. Artinya pada waktu puasa tidak ada ganjaran sedikit pun terhadap saudara-saudara kita. Sehingga dengan demikian fokus kita hanya kepada Allah. Nah, disinilah saudara, kita harus menguji supaya seperti yang digambarkan dalam penghakiman terakhir ini, kita tidak menjadi seperti apa? Kambing, tetapi menjadi domba yang duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa. Dan itu merupakan jaminan kita untuk diselamatkan. Karena itu, be careful in using our life in this earth. Always prepare
in order God give us grace to enter in His kingdom. Jadi kita harus ke sana dalam tujuan kita. Makanya kekristenan ini bukan hanya pada kuantitas, tetapi pada kualitas hidup. Makanya nanti kan ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, inilah peranan daripada imam harus mengajarkan yang benar. Peranan imam harus menuntun kepada yang benar dan memberikan ajaran yang benar. Dihilangkan dari apa yang dinamakan dengan ketenangan di dalam bab ini. Makanya para bapak gereja mengatakan apa tuh? Pada waktu kamu hidup, hendaknya engkau mati, supaya pada waktu kamu mati, kamu hidup. Artinya pada waktu engkau hidup hendaknya mati, artinya tidak terikat dengan gebiarnya dunia, walaupun dunia terus. Ya, supaya ketika kita meninggal, roh meninggalkan tubuh ini, kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena pada waktu kita hidup, kita menyucikan kalbu, menyucikan batin, menyucikan tindakan-tindakan sehingga hidup kita layak di hadapan Sang Allah. Oke, tetap semangat dalam kesucian, kemuliaan di dalam hidup. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Tuhan.